Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kalau misalkan kita biasanya lancar dalam membayar cicilan, tapi pada satu ketika kita telat membayar cicilan tersebut, walaupun baru 1 hari. Terus di mana tim penagih tiba-tiba udah datang ke rumah kita, padahal kita baru telat 1 hari. Mungkin itu disebabkan karena kitanya lupa, atau kitanya memang belum sempat transfer di tanggal yang ditentukan. Bagaimana harusnya sikap kita dan bagaimana menghadapi kondisi seperti itu ya. Buat teman-teman yang merasa video seperti ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya ini. Semoga channel saya ini makin berkembang dan makin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video-video seperti ini ya, supaya nggak panik lagi dan nggak bingung lagi bagaimana cara menghadapi hutang yang dimana kita ditagihnya secara baik-baik maupun secara brutal. Oke, saya tunggu, silahkan subscribe dulu, dan juga jangan lupa teman-teman komen apabila ada pertanyaan dan juga ada yang kurang jelas supaya bisa saya perjelas lagi di video selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi dengan tema yang tadi ya. Bagaimana kalau kita baru telat 1 hari aja, tiba-tiba tim penagih atau kolektor sudah datang di depan rumah kita, atau sudah datang ke rumah kita untuk menagihkan pembayaran cicilan yang belum kita bayar. Pada dasarnya gini, tim penagih itu juga sebagai karyawan di perusahaan tersebut, mereka pun juga punya target. Mungkin lokasi rumah kita itu berdekatan dengan nasabah lain juga yang perlu ditagih dengan datang ke rumah. Karena kan kita telat walaupun cuma 1 hari. Nah, sambil bahasanya apa ya, sambil mereka silaturahmi mungkin ya. Biasanya kalau pertama kali dia datang itu selalu sopan, tapi kalau udah berkali-kali dan ini udah masuk ke pihak ketiga, biasanya mereka tuh mulai kurang sopan gitu. Teman-teman kalau yang mendapatkan kolektor yang kurang sopan seperti itu ya, misalkan mereka mempermalukan kita dengan cara teriak-teriak, mempermalukan lah, maksudnya teriak-teriak supaya tetangga tahu semua kalau kita punya hutang, itu adalah tindak-tindakan yang tidak menyenangkan kan. Nah, kita sebagai pemilik rumah atau penghuni rumah berhak untuk mengusir orang tersebut, baik dengan cara yang baik-baik kita usir maupun dengan cara yang kasar sekalipun, karena secara kepemilikan rumah ini adalah rumah kita kan, maupun kita ngontrak ya, itu adalah tempat tinggal kita. Terus orang luar yang masuk ke area pribadi tempat kita itu harus mendapatkan izin dari pemilik rumah atau penghuni rumah. Kalau nggak dapat izin, sebenarnya ada ranah pidananya. Pasalnya saya cantumkan di sini ya, silakan teman-teman lihat. Terus telusur lagi, lebih enak sekarang lewat Google juga udah ada kok pasal berapa. Teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan ada yang tim penagih yang seperti itu yang tidak sopan, teman-teman bisa langsung bilang, kalau kamu masih datang ke sini dengan cara seperti itu, saya akan tutup balik loh kamu. Bilang gitu aja. Insya Allah biasanya tim penagih kalau udah bersangkutan dengan hukum akan langsung ciper, akan langsung turun mentalnya, dan dia akan meninggalkan tempat kita. Nah, kalau kita masih punya kemampuan untuk bayar, ya silahkan dibayar. Kalau misalnya belum ada kemampuan, yang seperti saya bilang, ya nggak apa-apa, macet dulu sementara. Toh para penonton di video di channel saya ini, saya harapkan semuanya udah kapok yang namanya berhutang, terutama untuk hutang-hutang yang konsumtif ya, seperti hal-hal yang berupa aset yang harganya semakin menyusut, seperti kendaraan, seperti gaya hidup, salah gonta-ganti handphone. Apalagi berhutang hanya untuk makan di restoran gitu loh. Itu sangat memalukan kalau buat saya. Itu kan sama aja akadnya seperti ini. Ini kan agak keren ya, di restoran terus kita bayar pakai kartu kredit, gitu kan, kartu hutang. Itu sama aja akadnya. Contoh, kita datang ke warteg, terus kita makan, selanjutnya pas bayar bilang ke mbak wartegnya, mbak saya hutang dulu ya, sebulan lagi saya bayar. Akadnya sebenarnya sama aja kan, cuman diperkeren karena pakai kartu, dan juga kartu itu adalah sebagai gengsi juga, dibikin secara marketing itu dibikin jadi gengsi juga kalau kita adalah nasabah yang dipercaya oleh bank.
Seperti itu kan sistem pemasarannya, supaya kartu itu dibilang kartu gengsi juga. Itu teman-teman ya. Jadi jangan mudah tergoda dan juga jangan mudah gampang lah untuk berhutang atau dikit-dikit harus hutang gitu loh. Kita masih punya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita minta apapun yang kita minta, insya Allah bakalan diijabah sesuai dengan kadar kemampuan kita pada saat itu. Kalau kita memang udah siap secara mental, insya Allah kita bakalan dikasih apa yang kita minta, apa yang kita doa. Begitu rumus saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kedatangan kolektor, nggak usah panik. Oh iya, satu lagi, kalau kolektor itu datang dengan cara baik-baik, ya mbok ya, kita sebagai pemilik rumah ya persilahkan orang tersebut, kita jamu dengan seperti tamu pada umumnya. Kita tawarin minum, kita ajak ngobrol, masalahnya apa ya kita jelasin apa adanya aja. Kalau misalkan ada masalah ya kita ceritakan apa adanya. Kapan bisa bayar, kalau memang kita punya kemampuan ya kita bilang aja seperti yang kita mampu. Misalkan seminggu lagi saya akan bayar dan segala macam ya, kita bicarakan aja apa adanya yang seperti kondisi saat ini, nggak perlu ditutup-tutupi. Dan juga teman-teman harus berani untuk bisa menyelesaikan masalah hutang ini, karena menyelesaikan hutang ini harus dengan mental yang tinggi, yang berani untuk bisa pasang badan menyelesaikan masalah hutang ini ya. Oke, gitu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang bermanfaat, yang barokah, yang bisa menyelesaikan hutang-hutang kita dan juga bisa menjadikan rezeki yang bermanfaat buat kita sekeluarga dan orang-orang sekitar kita, terutama yang kita sayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.